Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan PDP Yunus Santoso. Kami sedang berbincang tentang karunia dan karakter Kekasih Tuhan. Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Teleponnya di 0315046000, SMS atau WA 0813 330 6000. Pak Yunus, tadi kita sudah bicara karunia. Kemudian karakter itu nggak bisa diminta ya. Jadi karakter itu nggak bisa diminta. Jadi gimana? Mesti dibangun berarti ya kan? Dibangun. Nah berarti kan tidak bisa instan gitu Pak ya? Bisa dibangun, ditumbuhkan. Nah itu adalah karakter. Dibangun ya kan? Dan ditumbuhkan. Oke. Ya. Cara menumbuhkannya gimana? Ya. Atau membangunnya? Cara menumbuhkannya karakter. Ya kan, jadi saya ngomong dulu begini. Ya. Tadi ada pertanyaan, apakah karakter itu bisa diubah? Nah ini, saya katakan bisa. Bisa. Oke, ini jadi, dipegang dulu ya. Karakter bisa diubah. Jadi begini, saya dulu punya satu konsep yang salah tentang karakter. Ada seringkali pertanyaan begini yang saya pernah lontarkan. Ya. Watak dan watuk itu beda, ya kan? Seringkali kita mendengar itu pernyataan seperti guyonannya Kartolo itu, Pak. Betul. Kalau watak itu nggak bisa diubah, tapi kalau watuk bisa diobati. Nah, kan begitu. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata watak, sifat, karakter itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Apa yang bisa mengubah karakter? Seperti tadi yang 3 unsur itu sebetulnya bisa mengubah. Seperti lingkungan, itu pengaruh lingkungan orang bisa berubah, ya kan? Kemudian tentang kebiasaan itu juga bisa mengubah karakter. Tetapi ada satu unsur. Kalau bawaan gimana? Bawaan sudah kalau bisa diubah. Tapi dalam perjalanannya terpengaruh dengan lingkungan. Pergaulan. Jadi tidak mutlak ya? Tidak mutlak ya. Nah. Artinya begini, bukan berarti berubah itu begini. Bukan berarti anak ini tadinya diam, ya kan? Anak ini diam. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi anak yang agresif. Tidak seperti itu. Ya. Jadi mungkin apa? Bisa saja masih diam. Tetapi yang berubah pola berpikirnya. Beda, ya kan? Cara pandangnya berbeda, sikapnya berbeda, itu bisa saja ya. Nah, mungkin bisa belajar dari Pak Yunus. Pak Yunus dulu seperti apa? Apakah sama dengan seperti hari ini? Jadi begini, saya ini dari latar belakang memang orang Kristen, orang tua saya Kristen. Ya. Lahir langsung Kristen gitu. Lahir langsung Kristen, ya kan. Terus kemudian punya karakter yang temperamen. Jadi temperamen. Mudah marah. Ya, sumbu pendek. Jadi kalau katakan ada omongan gak enak sedikit, wah sudah emosionalnya tinggi. Banting kanan kiri sampai pecah semua. Sama adik, sama saudara semua. Itu benar ya? Memang dulu Bapak begitu benar. Ya? Bahkan sampai mungkin tante saya juga, saudara-saudara saya sendiri, mungkin orang tua saya sendiri bahkan itu jarang sekali mau bertanya atau ngajak bincang dengan saya. Karena ya saya nggak ngenak gitu loh. Kalau diajak ngomong tuh nggak enak. Diajak ngomong itu orang Surabaya ngomongnya itu begini, jawabannya selalu sengak gitu. Ya, nggak enak wis gitu. Jadi kalau sudah nggak enak gitu kan orang malas untuk berkomunikasi. Itu kenapa Bapak begitu? Saya sendiri nggak tahu. Dari kecil memang begitu. Dari kecil seperti itu. Bahkan anak manja mungkin? Anak tunggal? Enggak juga. Anak kesayangan? Saya 6 bersaudara. Oh enggak ya? Enggak juga. Tunggaleake maksudnya. Tunggaleake. Ya. Bahkan kadang orang tua saya kalau mau menegur saya itu harus lewat teman saya gitu. Jadi dia lihat ada teman saya yang baik dengan saya, yang dekat dengan saya. Dia cerita, tolong omong-ono si Yunus harus gini-gini. Nah, nanti teman saya yang ngomongin saya. Nah, itu sudah bertahun-tahun seperti itu ya.
menjadi orang Kristen punya temperamen, karakter yang enggak baik, tidak pernah ibadah, berdoa. Berarti Kristen KTP. Ya, seperti itu. Tapi sekitar tahun 2000-an, 2000, saya pindah dari Surabaya. Saya pindah tahun 96 dari Malang, dari Surabaya ke Malang. Oke. Hijrah ke Malang. Hijrah ke Malang. Nah, tahun 96, 97, 98, 99. Krismon itu, Pak. Krismon, ya kan? Itu masih dalam kondisi yang tidak berubah dengan seperti kondisi di Surabaya. Karakter masih tetap, seringkali bertengkar dengan istri, gampang tersulut dan segala macam. Nah, kayaknya saya mesti tanya ibu dulu, bapak Ya, itu gimana? Kok betul. bisa ibu tertarik dengan orang yang ngamuan gitu ya? ya itu. Waktu pacaran itu sudah 1 Sudah? minggu itu Hah. damainya cuma 1-2 hari. Oh ya. Iya, saya sampai heran juga. Kok jadi gitu. Ya loh. mau gitu ya. Nah, ya itu. Nah, baru berubah itu di Malang. Oke. Kenapa kok bisa berubah? Ini juga saya nggak tahu ya. Waktu di Malang, saya mulai putuskan diri saya untuk mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu ada peristiwa khusus kah? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi sebelumnya banyak teman-teman, orang lain itu ngajak saya, ayo ibadah, ayo ke gereja, ayo komsel dan segala macam. Saya cuma ngomong gedek tok wis gitu. Nggak pernah mau. Tapi saya tidak tahu waktu itu tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya kuat sekali datang ibadah. Dan itu bukan hari Minggu. Di tengah minggu. Tengah minggu. Saya ibadah di situ, saya duduk, ibadah belum dimulai, tahu saya menangis sampai ibadah selesai. Dan hari itu saya ngomong, saya nggak boleh bolos ibadah. Nah, dari situlah saya mulai mengenal teman-teman di dalam gereja, mulai kenal si A, si B, mulai banyak, sehingga komunitas saya berubah. Oke. Yang dulu komunitasnya di luar, sekarang komunitasnya di dalam. Emang dulu teman-temannya bapak juga sumbu pendek juga? Bukan sumbu pendek. Apa? Ya. Kok tidak bisa mengubah bapak gitu loh? Iya, karena saya punya teman itu yang di luar, itu adalah teman-teman yang memang tidak mengenal Tuhan dengan baik, ya. Artinya saya maaf bicara, setiap hari itu menjadi pendekar mabuk, drinking master, ya. Iya. Kemudian kalau minggu, Ingat jurusnya nggak? Kalau minggu saya tidak pernah ibadah. Kenapa? Mabuk. Waktu itu masih rumah Surabaya. Saya ini jokinya burung merpati. Totoan Doro. Lek minggu kan rame. Iya. Nah, jadi itu tiap minggu jadi tidak saya bergaul atau di lingkungan yang salah gitu maksud. Tidak ada orang yang memang menegur saya, tidak ada orang yang mengarahkan saya, tidak ada orang yang memang membawa saya kepada arah yang lebih baik. Karena komunitasnya seperti itu. Sehingga saya yang punya karakter yang keras seperti itu bertemu dengan orang-orang model seperti itu seakan-akan itu satu dukungan tumbuh oleh yang tutup. sama. Nah, itu dia cocok nih. Maka nggak berubah gitu. Okay. Baru di Malang setelah komunitasnya berubah, ganti, pergaulannya berbeda, ternyata saya mengalami perubahan. Mengalami perubahan meskipun tidak signifikan, tapi lambat-lambat tapi pasti kan begitu. Nah, sampai hari ini boleh melayani dan segala macam sehingga ya sumbunya sudah agak panjang ini. Sumbunya ya? agak nggak pendek lagi ya. Sehingga saudara-saudara saya itu, adik-adik saya, om tante saya itu sempat bercerita kepada istri saya. Dulu nggak berani loh kita ngobrol-ngobrol gini. Apalagi saya ya nggak berani bincang pagi. Nggak berani loh tanya-tanya begini. Yang kenal aja nggak berani apalagi saya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh yang saya alami. Bagaimana Tuhan mengubahkan karakter Pak Yunus ya. Berarti betul. karakter bisa diubah. Bisa berubah. Oke. Paulus bisa berubah. Jangan-jangan Pak Yunus ini takut masuk di perut ikan seperti kisah Yunus ya. Yang kedua kalinya. Tapi nggak bisa sekarang nggak ikan. Bisa. Ikan masuk di perut Pak Yunus. Oke. Baik, karakter bisa diubah. Nah,
Berarti kan kita di awal sepakat ya, ini karunia itu harus berjalan seiring dengan karakter. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang punya karunia tapi karakter tidak dibangun, atau Ya. sebaliknya punya karakter yang baik tapi nggak punya karunia. Ya. Nah, bagaimana untuk menyelaraskan hal ini? Memang perlu keseimbangan. Jika tidak seimbang berjalannya, maka kita akan menjadi orang yang jahat. Wah, ini serem ngomong jahat Orang ini. yang jahat ya. Iya. Kalau Padahal punya karunia kalau misalnya. orang punya Bisa karunia jahat? bisa. Oh. Orang punya karunia tapi tidak seimbang dengan karakter, itu menjadi orang yang jahat. Oh. Coba dilihat di dalam Matius ke-7 itu. Ayat 22-23. Ya, dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi Namamu juga. Orang punya karunia enggak ini? Ya, karunianya banyak ini. Luar biasa ya kan. Ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat Kejahatan. Disebut jahat Iya, loh. iya. Ini ya, jadi orang punya karunia tapi nggak diimbangi dengan yang namanya karakter. Itu disebut jahat. Kenapa jahat? Bisa saja orang tersebut memanfaatkan karunia-karunia yang ada Untuk kepentingan pribadi. Contoh jemaat-jemaat di Korintus. Itu orang yang punya karunia luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Paulus selalu menegur mereka. Nggak punya kasih ya. Nah, jadi itu sangat berbahaya. Makanya banyak orang yang saya katakan lebih suka mengejar karunia daripada membangun karakternya. Karena begini Pak, kalau karunia kan bisa diminta. Tadi dibilang tanpa ada syarat. Ya. Nggak bisa dipelajari. Ya. Enteng kan, gampang berarti dapatnya. Begitu. Betul, kan? Sedangkan karakter kan harus dibangun dan itu butuh waktu, butuh penyangkalan diri dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau ngomong karunia itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah juga ternyata. Kenapa? Memang gampang kita mendapatkan. Itu karena pemberian. Tetapi ada juga yang memang tidak mendapatkan. Ya. Contoh katakan aku mau karunia menyembuhkan orang sakit. Ya. Waduh, minta. Iya kan, minta. Tapi sama Tuhan nggak dikasih. Ya. Doa malah mati orangnya. Doa mati. Kan susah itu namanya. Iya kan, susah. Ya. Kalau setiap permintaan Tuhan kasih, waduh, rame, iya kan, di situ. Makanya saya ibaratkan begini, Mbak. Karunia sama karakter itu begini. Kalau karunia itu seperti kendaraan, mobil katakan begitu. Sedangkan karakter itu adalah seperti bahan bakarnya. Jadi kalau kita ini punya mobil nggak ada bahan bakarnya, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Artinya, mungkin bisa digeret, tapi kan tidak selayaknya seperti itu. Ya. Bisa didorong, kan ya enggak benar gitu loh. Ya. Tapi kalau ada BBM-nya, ada bahan bakarnya, itu bisa dinikmati dengan baik dan dia berjalan dengan bagaimana mestinya. Mulus ya. Iya kan? Nah, kalau kita punya karunia tetapi nggak ada karakter, sama seperti itu. Iya kan? Waduh, berjalan terus tapi nggak benar gitu. Nah, atau saya ibaratkan mau bangun rumah. Karunia itu seperti bangunan rumah. Tapi karakter itu adalah pondasinya. Nah, jadi ini semua harus sejalan ya? Berjalan bersama-sama. Ya. Problemnya adalah ketika seseorang mendapatkan karunia, Pak. Karunianya sudah naik melesat begitu ya. Sedangkan karakter ini dibangunnya itu kan butuh waktu ya. Jalannya tidak selaras. Ya. Sedangkan karunia itu dinikmati banyak orang. Ya. Orang akhirnya wow, ada banyak like, banyak pujian. Dan akhirnya untuk membangun karakter ini jadi lupa begitu. Dan ketika di atas jatuh. Pasti.
Bagaimana dengan hal ini? Ya, makanya banyak sekali ada sih motivator yang hebat, ya kan? Di situ Masalahnya ketahuannya lama setelah banyak pengikutnya. Betul. Setelah dia boom, ya kan? Tahu begitu orang tahu karakternya buruk, Oh, ternyata. habis sudah orang itu. Iya kan? Public figure juga sama. Dia punya prestasi yang luar biasa, ya kan? Wah, penggemarnya banyak, pengikutnya ratusan bahkan ribuan. Begitu satu saja ketahuan karakternya nggak benar, habis. Nah, di situ kita akan belajar dari satu pribadi, seorang Paulus. Ya, saya katakan Paulus ini adalah orang yang mengalami satu perubahan karakter, ya, mengalami satu perubahan karakter. Ya. Kita tahu bahwa Paulus ini sebelumnya adalah orang yang benci, ya, orang yang benci kepada kekristenan, Ya. sama murid-murid Tuhan. Mereka bahkan minta surat dia sendiri yang jalan untuk membunuh dan seterusnya. Tetapi pada waktu dia mau masuk pintu gerbang Damsyik, di situ Tuhan menemui dia, kan begitu. Tuhan menemui dia. Dan disitulah awal mengalami satu perubahan. Ya. Jadi Paulus mengalami satu perubahan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya yang saya tadi katakan ada 3 unsur yang mengubah karakter, ya, secara umum. Tetapi saya mau tambahi satu unsur lagi. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu unsur yang namanya regenerasi. Oke. Regenerasi ini adalah satu unsur yang dinamakan kelahiran baru. Ya. Jadi kurang lengkap jika kita sebagai anak Tuhan, kalau kepingin mengalami satu perubahan karakter kita untuk dibentuk lebih baik, itu harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Apa tandanya kita ini sudah lahir baru atau belum? Saya lanjutkan dengan yang ceritanya Paulus tadi. Waktu Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu proses di situ. Ya. Kemudian singkat cerita dia mengalami satu perubahan dan mengalami yang namanya lahir baru. Ya. Salah satunya bukti bahwa Paulus mengalami lahir baru adalah dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Nah, pada waktu Paulus itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya, maka saya percaya mengalami satu perubahan, ya, mengalami perubahan karakter yang luar biasa, ya, mengalami satu perubahan karakter yang luar biasa. Karena apa? Hidupnya dia bukan lagi di luar Kristus. Artinya di luar Kristus adalah bicara tentang kedagingan. Tetapi waktu itu dia memutuskan terima Yesus, maka hidupnya berubah menjadi hidup di dalam Kristus. Sehingga dia katakan, hidupku bukan lagi milikku, aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, jadi waktu dia hidup di dalam Kristus, maka dia harus mematikan kedagingannya. Ini yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru di dalam Kristus. Nah, kalau orang yang memang sudah mengalami yang namanya kelahiran baru atau yang namanya regenerasi ini, maka hidupnya bukan dia lagi. Dia harus tinggalkan hal-hal duniawi, hidup kedagingan. Tetapi dia harus hidup di dalam Kristus. Ini. Sehingga karakter Kristus ada dalam diri kita. Berarti harus digantikan dengan yang baru kan ya? Harus digantikan. Makanya yang baru. Lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada banyak orang yang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang namanya baptisan. Ya. Nah, itu kan tanda kita yang lama ditenggelamkan. Dikubur. Nah, kemudian ada muncul manusia baru. Ya. Problemnya itu hanya hari-hari ini hanya menjadi sebuah ritual. Ya, Dan tidak ada perubahan yang signifikan atau bahkan tidak berubah sama sekali atau bahkan makin jahat, Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Makanya, apa yang salah di situ? Ya. Yang salah manusianya ini. Manusianya yang pasti ya, bukan baptisannya ya. Makanya firman Tuhan juga berkata begini, hasilkanlah buah dari pertobatan. Jadi kita harus tahu dulu konteks daripada baptisan. Orang yang mau baptis itu
apa konteksmu kok mau dibaptis? Kenapa syarat kamu menikah Pak misalnya. Dia begitu katanya. Iya kan? Karena banyak sekali ya itu tadi mau menikah, ya sudah supaya bisa menikah. Ya, baptis dulu. Maka dibaptis dulu, ya kan? Karena ya sudah, karena aku memang dilahirkan dari orang Kristen, maka harus baptis dulu. Tetapi dia tidak mengerti arti dan makna baptisan itu. Saya ambil contoh begini. Satu kali saya ada satu orang anak setengah baya. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, saya boleh nggak ikut ke gereja? Saya katakan Ke Bapak? ke saya. Saya katakan, oh boleh, nggak ada yang melarang. Saya gitu, nggak ada yang melarang. Oh ya, kalau gitu saya minggu depan ikut ke gereja. Oke, silakan. Dia Terus? datang sendiri di gereja, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, beberapa kali. Kemudian dia ngomong lagi sama saya, Pak, saya mau dibaptis. Saya tidak langsung mengiyakan, gitu loh. Karena saya tahu dia bukan dari latar belakang kekristenan. Kemudian saya ngomong begini, kamu ngerti nggak arti baptisan itu? Gitu. Ngerti nggak? Dia terdiam. Dan saya katakan, kalau kamu belum ngerti tentang baptisan, saya beri dulu pelajaran tentang baptisan. Makanya kalau orang sebelum dibaptis harus diberitahu, supaya mengerti. diajar, ya. Jangan melakukan sesuatu tapi kamu nggak ngerti maksudnya, percuma. Ya. Maka satu hari itu saya kasih dia pelajaran baptisan. Setelah itu selesai, saya tanya kembali ke dia, kamu masih yakin kamu mau dibaptis? Dan dia katakan begini, Pak, setelah saya terima pelajaran, saya yakin saya tetap mau dibaptis. Bahkan saya yakin kalau setelah dibaptis saya mati pun saya pasti masuk surga. Wah, saya katakan baptisan nggak menyelamatkan loh. Nah, tapi yang menyelamatkan itu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, baptisan itu sebagai tanda saja. Ibarat satu negara itu dia sedang memproklamasikan kemerdekaan. Demikian pula kita, waktu kita dibaptiskan, maka kita sedang memproklamasikan kemerdekaan kita kepada iblis. Bahwa hari itu aku sudah ditebus, dimerdekakan, tidak lagi milik daripada dunia, tidak lagi milik daripada iblis, tetapi menjadi milik Kristus. Dan hidup kita harus ada di dalam Kristus. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang benar menghasilkan buah pertobatan itu. Nah, karakter Kristus harus ada di dalam diri kita. Wah, dia ngomong, terima kasih Pak, saya yakin minggu depan tolong saya dibaptis. Nah, disitulah baru dibaptis. Harus ngerti dulu. Harus ngerti. Tapi kalau Mbak Wahyu tadi ngomong hari-hari ini banyak Pak yang minta dibaptis, ya. Tapi orangnya nggak mengalami perubahan. Itu perlu diberi tanda tanya, bisa jadi ya. Jadi kayak tes celup nanti Pak. Cuma dicelup aja. Dicelup aja, percuma. Ya kan? Maaf saya harus bilang begitu karena ada banyak orang yang tidak mengerti arti baptisan yang sesungguhnya. Hanya mati begitu ya. Dan itu karakternya juga harus bertumbuh juga Pak ya. Bertumbuh, karena pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dengan iman kita dibaptis. Maka sebetulnya di dalam diri kita ini ada yang namanya benih, benih ilahi, ya kan, yaitu Roh Kudus. Sehingga yang namanya buah pertobatan dan karakter Kristus itu ada dalam diri kita, yaitu adanya buah Roh. Jadi karakter itu bicara tentang buah Roh. Ya. Itu bicara bagaimana menyelaraskan antara karunia dan karakter. Pertanyaan utama yang saya tanyakan di awal tadi dan akan dijawab sebagai penutup. Cepet ya Pak ya. Penting mana karunia dan karakter? Dan kami akan menanggapi pertanyaan Anda. Silahkan kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.